Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يراه. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Assalamualaikum sahabat channel ARP Ottoman. Semoga Allah senantiasa berikan kita keridhaan atas kita selamanya. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khaybar. Adakah yang tahu perang tersebut? Tentu bagi para pencinta sejarah Islam ataupun yang lain tahu tentang perang ini. Insya Allah Al-Fakir akan sedikit kembali mengulas perang tersebut. Jangan lupa guys, agar kita mampu saling berbagi informasi dan tentu menambah wawasan Islam, kita klik like dan subscribe ya guys. Wilayah Khaybar saat ini berada di 165 km arah utara kota Madinah, tepatnya di ujung jalur arah ke Syam, jalur Tabuk. Pusat Khaybar adalah kota Al-Shuraih. Wilayah Khaybar meliputi kawasan pertanian subur yang berada di daerah bebatuan dan terletak pada ketinggian 854 meter di atas permukaan laut. Khaybar memiliki lembah besar, air, lahan pertanian, dan penduduk yang banyak. Penghasilan terbesar daerah ini didapat dari kurma yang memang sejak dulu terkenal keunggulannya. Mayoritas penduduk Khaybar berasal dari kabilah Anzah. Mereka tinggal di desa Suraya dan daerah sekitar lembah Zaras. Perang ini terjadi karena kaum Yahudi melanggar perjanjian dengan membantu kafir Quraisy menyerang umat Islam dalam perang Khandaq. Dendam Yahudi memang telah menumpuk, mulai terusirnya Bani Qainuqa, Bani Nadir,
terbunuhnya dua tokoh mereka, hingga pembantaian terhadap Bani Quraiza dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum muslimin. Perang Khaybar merupakan babak akhir dari pengkhianatan mereka yang panjang semasa hidup Rasulullah. Perang ini terjadi pada tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi. Bani Qainuqa merupakan Bani Yahudi yang pertama diusir dari Madinah oleh masyarakat muslim Madinah, mengganggu seorang perempuan muslimah yang berakibat terjadi perkelahian antara seorang muslim dan beberapa orang dari Bani Qainuqa. Dalam perkelahian itu, seorang muslim terbunuh dan seorang Yahudi yang mengganggu muslimah tadi juga terbunuh. Karena Bani Qainuqa tidak beriktikat baik, bahkan memusuhi Islam, Rasulullah pun lalu menyerang mereka dan berhasil mengalahkannya. Bani Qainuqa akhirnya terusir dari Madinah. Setelah Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir Yahudi kembali mencari masalah kembali. Kali ini mereka mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu besar yang akan ditimpahkan kepada kepala beliau. Namun usaha mereka gagal, sehingga pasukan muslim kembali mengusir Bani Qainuqa dari Madinah. Kebencian semakin dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat muslim di Madinah. Yahudi Bani Nadir yang setelah terusir dari Madinah lalu menetap di Khaybar, menimbulkan permusuhan melawan umat Islam. Mereka berusaha memprovokasi bangsa Arab untuk melawan Rasulullah. Rasulullah lalu mengirim 1.400 pasukannya untuk menyerang Khaybar dan menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang panglimanya. Meski berjalan alot yang dipenuhi pengepungan, akhirnya benteng-benteng Khaybar dapat ditaklukkan oleh tentara Islam. Penduduk Khaybar menyerah. Mereka menginginkan agar bisa meninggalkan Khaybar meski tidak membawa apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Dengan penaklukan Khaybar, Islam berubah menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Dan karena kemenangan umat Islam dalam pertempuran ini, kata Khaybar sering disebutkan dalam slogan, lagu, atau senjata-senjata buatan orang-orang Islam. Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa Yahud. Ingatlah Khaybar, Khaybar dan Khaybar wahai Yahudi. Pasukan Muhammad akan kembali. Demikianlah kisah singkat perang Khaybar redaksi ARP Ottoman. Semoga dengan kisah singkat ini dapat mengambil pelajaran berharga. Tidak ada tempat bagi pengkhianat baik secara individu maupun kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RP Ottoman, terima kasih. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود الله الله أكبر يا جيش محمد يا جيش محمد